Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah kajian Ahad subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, diawali dari salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Ahad subuh yang semoga seluruhnya bernilai amal ibadah di sisi Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki bulan di mana ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu dilahirkannya sesosok manusia yang paling agung yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sejarah mencatat bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema kita kali ini adalah kita akan memotret Al-Quran berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau misalnya Nabi dan Rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya saja, akan tetapi Nabi Muhammad ini berbeda. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh. Katakanlah misalnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu diutus hanya untuk kalangan tertentu saja, hanya untuk umat Bani Israel saja. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan para nabi yang. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat universal sekali, tidak terbatas oleh sekat ruang dan waktu. Jadi dimanapun dan kapanpun, ketika ajaran atau visinya Nabi Muhammad itu diutus, maka disitulah munculnya kedamaian, disitulah terjadinya yang namanya ketenangan. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita, bahkan sekelas Nabi Isa pun, Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran pernah bercerita bahwa merasa gembira. Nabi Isa menjelaskan bahwa nanti setelah aku akan ada Nabi yang diutus yang tentu akan melengkapi apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Jadi sekelas Nabi Isa pun mendapatkan informasi, mendapatkan kabar bahwa akan diutus seorang Nabi dan Rasul kepada umat manusia sekalian, itu senangnya luar biasa. Maka kemudian sudah semestinya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu tentu merasa harus lebih bahagia lagi, gembira dengan diutusnya, dengan dilahirkannya seorang sesosok Nabi yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan memotret secara historis bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW itu lahir, kemudian dibesarkan, tumbuh, kemudian mendapatkan wahyu. Nanti kita akan lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki nama
tidak hanya satu ya. Sebagaimana kebiasaan orang Arab, seorang itu memiliki banyak gelar, banyak julukan ya. Maka di antara nama-nama Nabi Muhammad, di antaranya ada selain Nabi Muhammad tentu ada Ahmad ya. Walaupun kata Muhammad dengan Ahmad ini sebetulnya berasal dari satu akar kata yang sama ya. Hamada ya. Yaitu memuji. Jadi kalau sudah menjadi Ahmadu berarti aku memuji ya. Muhammad yang terpuji ya. Jadi dari kata terpuji itu diambillah kata Ahmad dan Muhammad. Ternyata setelah kita lihat sejarahnya, ternyata ketika kita lihat sirahnya, ya memang akhlaknya Nabi Muhammad itu luar biasa, Bapak-bapak. Bagaimana tidak luar biasa ya? Segitu disakitinya seorang Nabi Muhammad ya oleh orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi balasan yang diberikan, yang ia berikan kepada yang telah mencaci makinya adalah justru kasih sayang ya. Ia akan pergi ke masjid, kemudian dilempari kotoran, ya, dilempari batu dan lain sebagainya. Ketika orang yang mencaci makinya, yang menyiksanya itu sakit ya, justru Nabi Muhammad malah mengunjunginya. Ini kan di luar nalar lah ya. Jadi siksaan itu dibalas dengan kasih sayang ya. Maka ini akhlak Nabi Muhammad yang menurut saya paling terpuji ya. Maka tidak heran kemudian namanya menjadi Muhammad atau Ahmad. Dan tentu contoh-contoh amaliyah atau perbuatan-perbuatan Nabi lainnya yang merepresentasikan sifat kasih sayang ya. Nabi itu kan kalau digambarkan dalam Al-Qur'an itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ya. Jadi kalau terhadap lawan ya memang tegas. Terhadap lawan ya memang ia terkenal garang ya. Tetapi terhadap para sahabatnya itu terkenal sangat penyayang sekali. Nah, itu akhlak dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Al-Mahi, ada lagi Al-Mustafa, Al-Hashir, Al-Aqib ya. Jadi banyak julukan yang diberikan kepada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasabnya ya. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ya, sebetulnya banyak ya buku-buku karya-karya yang menjelaskan tentang silsilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini saya mengambil dari Sirah Ibnu Hisham misalnya, itu ternyata nasabnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kan kalau kita baca salah satunya nanti ada kitab Al-Barzanji misalnya ya. Jadi sebelum kita underestimate kepada kitab Al-Barzanji, sebetulnya kita harus tahu dulu kitab Al-Barzanji itu apa ya. Jadi kitab Al-Barzanji itu sebetulnya adalah kumpulan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh seorang ulama namanya Al-Barzanji ya. Nah, di dalam kitab itu misalnya disebutkan terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian peristiwa padamnya api yang ada di Persia ketika itu, api abadi ya. Dan itu memang terjadi ya. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, memang sudah ada dahulu peradaban yang diantaranya adalah peradaban di Persia. Agama yang dianut adalah Zoroaster ya. Mereka punya keyakinan dan mereka itu meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah api ya. Maka mereka kemudian selalu menjaga yang namanya api abadi tersebut. Tetapi ketika peristiwa Nabi itu dilahirkan, api itu padam ya. Nah, itu salah satu peristiwa yang diceritakan dalam kitab Al-Barzanji ya. Ini salah satu contoh saja berapa banyak karya yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah SAW. Nah, saya mau mengambil ke karyanya Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, itu yang menisbatkan ya nasabnya Rasulullah itu sampai kepada
Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita lihat di sini yang warna hijau ini terakhir adalah bin Adnan. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudir bin Nazar bin Ma'id bin Adnan. Nah, Adnan ini kemudian oleh para ahli sejarah itu dinisbatkan kepada sesosok Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebetulnya Arab itu sejarahnya memang terbagi dua, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Para jamaah, nanti ada yang disebut dengan Arab Baidah, yaitu Arab asli ya. Para sejarah kemudian menjelaskan Arab asli itu sekarang itu mungkin di Yaman ya. Nah, yang kedua itu musta'ribah, pendatang ya. Nah, Nabi Ismail ini konon katanya adalah merupakan Arab musta'ribah, justru Arab pendatang ya. Ternyata ketika kita telusuri ya, pada peristiwa banjir bandang pada periode Nabi Nuh alaihissalam ya, kita semua tahu bahwa ketika Nabi Nuh itu diutus, kemudian banyak umatnya yang menolak untuk ikut dan naik ke atas perahu Nabi Nuh, itu kan manusia punah ya. Hanya beberapa orang yang ikut dalam bahteranya, dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, konon katanya orang-orang itulah yang kemudian selamat dan kemudian mewarnai kehidupan di atas muka bumi ini. Nabi Nuh ini salah satu putranya itu namanya Sam ya, atau yang kemudian sekarang itu dikenal dengan Smith ya. Maka nanti keturunan bangsa Smith itu macam-macam ya. Ada yang kemudian menempati kawasan Eropa, ya. Ada yang ke Asia. Nah, lalu juga ada yang berinteraksi dengan bangsa Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau sekarang itu Irak ya. Nah, yang berinteraksi dengan Mesopotamia ini kemudian yang melahirkan keturunan namanya Adnan ya. Nah, maka kemudian Adnan ini dikategorikan sebagai Arab musta'ribah ya, bukan Arab baidah ya. Nah, itu sejarah tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika berbicara tentang nasab, Rasulullah itu kemudian bersabda ya, dan merasa bahagia bahwa wulidtu min nikahin la min sifahin. Nah, ini. Aku bahagia, aku senang karena aku dilahirkan karena pernikahan ya, bukan hasil perzinahan. Nah, di sini kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa syariat nikah itu ya memang syariat yang ya sebelum Rasulullah, sebelum Islam itu ada memang sudah disyariatkan. Maka kemudian perbuatan zina itu memang perbuatan yang sesungguhnya melanggar kodrat manusia ya. Tentu dengan efek negatif yang dilahirkan dari zina. Maka di sini Rasulullah sangat gembira dan kemudian menceritakan kegembiraannya bahwa wulidtu min nikahin la min sifahin ya. Karena nasabnya secara jelas ya. Nasabnya itu jelas ya. Dan hemat saya kita harus hafal ini ya. Rasulullah itu bin siapa ini kita harus kuasai. Nah, kemudian perkembangan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad seperti kita ketahui bahwa diasuh oleh beberapa sanak familinya ya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan sudah yatim ya. Nah, kemudian dirawat oleh ibunya, ibundanya, kemudian dengan kakeknya dan terakhir dengan pamannya. Ini yang dapat diambil pelajaran adalah bahwa pendidikan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad itu bisa diambil contoh sebagai pendidikan yang betul-betul mencerminkan nilai keislaman ya, nilai Al-Qur'an. Karena di sana dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu berkembang itu dengan pendidikan yang baik. Itu dilakukan dengan pendidikan parenting, kalau sekarang itu namanya parenting, itu dengan pendidikan yang luar biasa. Dan nilai-nilai Al-Qur'an itu ada di sana. Nah, oleh karena itu nanti
kita coba terapkan ya kepada putra-putri kita ya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai etika, nilai-nilai kebaikan, itu kita terapkan dalam pendidikan putra dan putri kita. Nah, kemudian tumbuh dewasa dan kemudian Rasulullah SAW untuk memutuskan untuk berhalwat ya, untuk pergi ke Gua Hiro ya, karena ya tentu semuanya adalah atas hidayah, atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Rasulullah kemudian berkhalwat ya, menyaksikan bahwa masyarakatnya itu sudah keterlaluan dalam hal ketauhidan ya. Maka kemudian Nabi Muhammad merasa gelisah ya, merasa ada yang kurang ya. Kemudian ia berkhalwat menuju Gua Hira. Nah, di Gua Hira itulah kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali ya, yang kemudian dikenal dengan peristiwa nuzulul Quran ya. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dua fase, dua tahap ya. Tahap pertama itu Allah langsung turunkan ke suatu tempat namanya Baitul Izzah ya. Nah, beberapa riwayat, beberapa keterangan menjelaskan itu secara sekaligus ya. Redaksi ayat yang digunakan adalah anzala, atau yang kemudian kita kenal dengan peristiwa nuzul Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Itu satu waktu sekaligus ya. Nah, waktunya itu para ulama belum sepakat ya. Karena ada yang mengatakan tanggal 21 malam bulan Ramadan, ada yang 23, pokoknya malam-malam ganjil terakhir bulan Ramadan itu peristiwa diturunkannya Al-Qur'an sekaligus. Nah, tahap kedua dari Baitul Izzah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahap kedua, yaitu menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Redaksi ayatnya adalah nazzala. Jadi kalau yang tahap pertama itu anzala, kalau yang tahap kedua nazzala. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Nah, itu ditandai ya, para ulama kemudian mayoritas ulama memilih bahwa awal mula malaikat Jibril itu menurunkannya kepada Nabi Muhammad itu di tanggal 17 Ramadan. Maka kemudian dikenal sebagai peristiwa nuzulul Quran. Sedangkan durasinya itu kurang lebih 22 sampai 23 tahun, Bapak-bapak. Al-Qur'an itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 23 tahun itu Al-Quran itu diturunkan bukan secara teksnya saja, tetapi juga konteks sosial kemasyarakatan ketika itu ya memang disesuaikan atau menyesuaikan dengan konteks ketika itu. Misalnya kenapa kemudian di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat kata-kata yang menggunakan kata jual beli misalnya. Seakan-akan ada diksi transaksional di sana ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-bai'a ya. Ternyata ketika kita telusuri konteksnya ketika itu kan masyarakat Arab adalah mayoritas adalah berprofesi sebagai pedagang ya. Maka kemudian Al-Qur'an seakan-akan ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ya secara konteksnya ya. Seperti kita ketahui bahwa Mekah itu ya, itu adalah kawasan yang kosmopolit ketika itu ya. Dan memang terjadi yang namanya transaksi di sana ya. Nah, itu kondisi sosial masyarakat Arab ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, oleh karena itu setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, itu kemudian awalnya Nabi hanya mendakwahkan, hanya mengajarkannya itu secara sembunyi-sembunyi ya. Akan tetapi kemudian tidak berselang berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dakwahnya itu secara terang-terangan ya. Nah, tentu dengan berbagai konsekuensi yang didapatkan, diantaranya adalah banyak dari kalangan para sahabatnya itu kemudian yang mendapatkan siksaan ya. Nah, oleh karena itu
pelajaran penting yang kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah bahwa memang yang namanya kekonsistenan itu tidak mudah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Yang namanya istiqomah itu memang membutuhkan tidak hanya tekad dalam hati, tetapi juga keteguhan dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita yang baru mendapatkan cobaan misalnya itu sudah malas untuk sholat jamaah. Hanya karena masalah sepele saja kita tidak semangat lagi ikut pengajian ya, taklim dan lain sebagainya. Nah, bandingkan misalnya dengan apa yang dialami oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Tidak hanya kemudian secara lisan saja mereka mendapatkan cacian, tetapi juga secara fisik, bahkan nyawa ya. Tidak sedikit kemudian para sahabat yang merelakan nyawanya itu kemudian menjadi syahid ya, hanya untuk membela agamanya Allah. Nah, oleh karena itu pelajaran penting di sini adalah kita bisa meneladaninya dengan bahwa memang berjalan dalam kebaikan itu membutuhkan yang namanya istiqomah. Nah, para jamaah rahimakumullah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali karangan-karangan atau karya-karya yang kemudian menjelaskan tentang keistimewaan seorang Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya, seperti kita ketahui bahwa masing-masing Nabi dan Rasul itu kan punya mukjizat ya. Jadi mukjizat itu fungsinya sebetulnya untuk menguatkan bahwa betul Nabi ini adalah utusan Allah, bahwa Rasul ini adalah memiliki keistimewaan. Sebetulnya banyak keistimewaan Rasulullah SAW, tapi yang paling terbesar adalah Al-Quranul Karim ya. Nah, oleh karena itu kemudian seorang Aisyah radhiyallahu anha ya, itu ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah ya, Aisyah langsung merujuk kepada, kalau kalian mau tahu akhlaknya Rasulullah, lihatlah, bacalah Al-Quran. Innama khuluquhu Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemujizatan terbesar Rasulullah sebetulnya adalah Al-Quranul Karim ya. Nah, tentu banyak lagi kemujizatan yang lain ya. Tetapi di sini yang perlu kita jadikan pelajaran adalah ternyata masih banyak ya sisi-sisi mulia ya, sisi-sisi akhlak-akhlak Rasulullah yang begitu agung ya, yang ada di dalam Al-Quran tetapi belum kita ketahui ya, tetapi belum kita dapatkan ya. Bahwa sinyalnya Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan innama khuluquhu Al-Quran itu sebetulnya mengarahkan kita untuk ayo kita kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Ayo kita gali lagi ya, kemujizatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim ya. Jadi kalau cerita guru-guru saya itu di Eropa sana, bapak-bapak, ibu-ibu ya, saat ini yang sedang menjadi trending topiknya ya, yang paling diminati ya, kalau di kampus-kampus Amerika, kampus-kampus Eropa itu ketika membuka jurusan Islam, kajian Islam, maka yang paling menjadi primadonanya itu adalah kajian Al-Quran ya. Karena memang masih banyak ya mutiara-mutiara yang belum kita temukan, belum kita dapatkan yang ada di dalam Al-Quran ya. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan ad-dirasa haulal Quran kal ghausi fil bahril mali bil jawahir ya. Jadi kalau kita mau fokus mengkaji Al-Quran ya, itu seperti penyelam ya, lautan yang dipenuhi oleh mutiara-mutiara. Nah, jadi itu permisalan, itu adalah metafor tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran dengan kandungan-kandungannya. Hanya selama ini mungkin kita belum tahu kandungan mutiara-mutiara dalam Al-Quran itu seperti apa, mungkin kita belum tahu. Padahal itu adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang ya,
sangat luas, sedangkan usia kita itu terbatas. Kira-kira seperti itu. Dan para ulama itu juga mengakui ya, para penafsir itu ketika menafsirkan Al-Quran itu mengakui bahwa masih banyak yang belum dibahas di dalam tafsir kami ya. Itu tidak lain adalah Al-Quran itu tidak terbatas, sedangkan usia kita terbatas. Tetapi kan ada kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa kuasai seluruhnya, minimal kita tidak tinggalkan sebagiannya ya. Ya minimal sedikit-sedikit dapatlah ya ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu lagi-lagi berbicara tentang kemukjizatan Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Maka tidak heran kemudian para penafsir itu dalam memahamkan Al-Quran ya, itu coraknya beragam Bapak-bapak. Ada yang misalnya penafsir itu menggunakan kacamatanya itu dari kacamata hukum, maka nanti produk tafsirnya adalah tafsir yang bercorak fikih ya. Misalnya siapa? Misalnya tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu dikarang oleh ulama dari Syria namanya Wahbah Az-Zuhaili ya. Itu dominan sekali corak fikih. Tafsir yang dikarang oleh kacamata filsafat ya, namanya tafsir Fakhrur Razi ya, Mafatihul Ghaib ya. Itu luar biasa Fakhrur Razi itu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Hobinya itu traveling ya, jalan-jalan ya. Setiap tempat yang ia singgahi itu Fakhrur Razi, Al-Imam Fakhrur Razi itu yang pertama kali dicari apa? Musuh. Musuh untuk apa? Untuk berdebat tentu ya. Dia cari siapa yang paling jago di kawasan ini dalam hal keilmuan, ia temui ya. Dia ajak untuk diskusi. Itu Fakhrur Razi. Maka tidak heran kemudian tafsirnya itu coraknya itu dominan sekali. Sebetulnya tidak hanya filsafat saja yang mendominasi tafsir Fakhrur Razi, tetapi semua disiplin keilmuan hampir seluruhnya ada di dalam tafsir Fakhrur Razi. Maka tafsirnya itu berbentuk seperti ensiklopedia. Ada juga tafsir yang coraknya itu sastra banget ya, bahasa sekali ya. Misalnya Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari itu walaupun nanti mengatakan Az-Zamakhsyari ini nyerempet ke Mu'tazilah nih ya. Karena di beberapa penjelasannya itu sangat membela sekali kelompok alirannya ya. Tetapi terlepas dari itu Bapak-bapak Ibu, tafsir Al-Kasyaf namanya itu sangat sastra banget ya. Huruf waw saja, wa ya. Wa itu kan artinya dan ya. Tetapi dalam tafsir Al-Kasyaf itu wa itu dibahas itu sampai berhalaman-halaman ya. Jadi luar biasa itu. Jadi satu huruf itu menghabiskan berlembar-lembar halaman jelaskan. Nah itu corak sastra. Nanti ada lagi kecenderungan modern ya, yaitu yang menafsirkan Al-Quran dengan corak sains misalnya ya. Corak sains. Seperti kita ketahui bahwa banyak teori-teori sains yang muncul ya. Misalnya terkait dengan ya alam semesta lah. Ada teori tentang rotasi bumi ya, matahari, ya. Kemudian tentang geologi dan lain sebagainya. Karena sebetulnya Bapak-bapak ya, ayat itu terbagi dua ya. Yang pertama namanya ayat qauliyah, yaitu ayat Al-Quran yang kita baca ya, yang kita hafal, yang kita temukan dalam Mushaf Utsmani. Tapi ada yang kedua namanya ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta. Dan di juz 30 itu isinya didominasi oleh ayat kauniyah itu ya. Bagaimana kemudian wal jibala arsaha, bagaimana kemudian gunung-gunung itu kami jadikan sebagai pasak bumi ya. Ya ternyata secara teori sains itu tidak menyalahi ya. Justru berjalan beriringan. Nah itu jika menggunakan kacamata sains dalam memahami Al-Quran. Belum lagi penemuan terakhir itu yang ditemukan oleh ilmuwan dari Jepang yang mengatakan bahwa kenapa di surat At-Tin ya, Wat-tini waz-zaitun, kemudian di akhir ayat
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin itu penafsir banyak yang menafsirkan dengan pikun, ya, lupa ingatan. Ternyata ditemukan kenapa ada watini wazaitun. Nah, ini orang Jepang kemudian meneliti, ternyata buah tin dan buah zaitun itu memiliki khasiat untuk menurunkan tingkat kepikunan, ya. Nah, saya bukan promosi buah tin, ya, buah zaitun. Itu tapi memang ini adalah riset, ya, ilmiah yang mengatakan seperti itu, dan ini sudah diteliti oleh ilmuwan dari Jepang. Itu salah satu contoh saja, ya, memahami Al-Quran dari sisi sains, dari kacamata sains. Dan tentu lagi banyak kacamata yang digunakan oleh para penafsir dalam memahamkan Al-Quran. Nah, kita kembali lagi ke kisahnya Rasulullah SAW. Itu kemudian karena di kota Mekah itu banyak tekanan dan banyak siksaan yang dialami oleh para sahabatnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini bukan hijrah pertama sebetulnya, ini hijrah kedua, ya. Setelah di tahun kelima kenabian itu ada peristiwa hijrah juga, tetapi hijrahnya ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Tetapi tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, ya. Sebetulnya diterima, ya, oleh raja Raja Habasyah ketika itu, ya, enggak masalah, ya. Ketika itu rajanya itu beragama Nasrani, ya. Akan tetapi kemudian memang belum diizinkan untuk menetap di sana orang-orang Mekah ketika itu, ya. Nah, baru pada hijrah yang kedua, yaitu hijrah dari Mekah ke kota Madinah, itu kemudian mendapatkan semacam karpet merah, ya, oleh penduduk Al-Ansor, ya. Oleh penduduk Madinah, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu kan disebut muhajirin, ya. Orang Madinahnya itu disebut Al-Ansor. Nah, pelajaran penting dari peristiwa hijrah adalah bahwa di situ Rasulullah kemudian membuat satu konsep, namanya konsep ukhuwah Islamiyah, ya. Bagaimana kemudian orang-orang muhajirin yang sudah rela meninggalkan harta, kemudian jabatan, kemudian keluarga, ya, untuk kemudian pindah ke suatu tempat yang baru, ya, yang dinamakan dengan Madinah, bukan tidak mempedulikan, tetapi mengorbankan, kira-kira seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu menyatukan, ya. Bahkan tidak sedikit kemudian orang-orang muhajirin itu yang ditawari untuk menjadi keluarganya, dinikahkan dengan sanak famili orang-orang Ansor dan lain sebagainya. Nah, itulah konsep ukhuwah Islamiyah yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, baru kemudian terjadi yang namanya peperangan. Nah, perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa betul ini adalah fenomena atau ini adalah realitas sejarah, ya. Terjadi peperangan dalam Islam, betul, ya. Tetapi kemudian jangan juga kemudian kita mengidentikan Islam itu identik dengan perang, ya. Menurut saya ini keliru, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, dari peperangan yang pertama kali Rasulullah lakukan, yang terjadi dalam Islam, perang Badar, itu sekali lagi bukan Islam yang duluan memulai, ya. Perang Badar itu adalah kita posisinya adalah bertahan, ya. Itu jelas sekali, ya. Sehingga kemudian kelirulah orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu diajarkan dengan perang, Islam itu disebarkan dengan pedang dan lain sebagainya. Menurut saya ini ahistoris, itu tidak sesuai dengan sejarah. Sejarah yang sesungguhnya adalah perang yang terjadi dalam Islam diawali dari perang Badar, itu sesungguhnya posisinya adalah umat Islam adalah mempertahankan diri, Bapak-bapak Ibu. Orang ketika diserang masa diam aja, ya. Tentu kita kalau diam aja ya mati, ya. Maka oleh karena itu pilihan yang dipilih oleh Rasulullah adalah sebelum kita mengalami kekalahan, ya kita balas. Kita balas dengan juga peperangan, dan Allah merestui itu, ya. Nah, oleh karena itu lagi-lagi
Karena banyak tuduhan, karena banyak kritikan yang mengatakan di dalam Al-Quran itu dijelaskan atau disebutkan ada teksnya yang berbicara tentang ayatul qital ya, ayat-ayat peperangan ya. Kok kejam sekali ya, apalagi kemudian beberapa masa belakangan ini juga ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa halal itu dalahnya orang non muslim ya. Ya kemudian mereka menghalalkan cara-cara ekstremisme, terorisme dan lain sebagainya ya. Menurut saya itu keliru ya. Sejarah yang benar adalah bahwa peperangan yang terjadi dalam Islam adalah posisinya Islam itu mempertahankan diri. Nah, tidak hanya mengurusi umat saja, tidak hanya mengurusi pemerintahan saja. Ternyata Rasulullah juga kepada keluarganya itu luar biasa harmonisnya ya. Bagaimana kemudian Rasulullah itu mendidik putra-putrinya ya. Kemudian muncul sekelas Aisyah ya, sekelas Fatimah radhiyallahu anha ya. Itu adalah hasil didikan Rasulullah SAW. Kemudian para istri Rasulullah itu kan banyak yang kemudian menjadi tokoh intelektual ya. Aisyah misalnya, itu kan termasuk salah seorang sahabat ya, walaupun perempuan, itu yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, oleh karena itu hasil pendidikan atau hasil didikan Rasulullah kepada keluarganya itu juga menjadi catatan penting bagi para pendidik ya. Nah, oleh karena itu lagi-lagi Rasulullah itu manusia yang paling lengkap ya. Dan tidak hanya kalangan muslim saja yang mengakui itu ya. Kalangan non muslim pun itu banyak yang mengakui, banyak yang menghormati tentang terkait dengan bahwa Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang ideal. Sosok pemimpin keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Yang itu tentu saja adalah hasil dari atau berkat karena adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pendahuluan. Tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan wawasan Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.